Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Ya, saya sangat setuju dan bangga dengan mosi ini. Mengapa demikian? Saya akan mencoba menjelaskan hal ini dengan beberapa rangkuman yang sudah saya siapkan. Yang pertama, mengenai opini dan pemikiran masyarakat. Yang kedua, mengenai bagaimana jalan menuju spesialisasi itu. Yang ketiga, bagaimana ekonomi negara. Yang keempat, mengenai kesamaan hak. Yang kelima, mengenai orang-orang dengan tanpa privilege. Dan yang terakhir, mengenai kaum elit dan menengah serta bawahan. Nah, saya akan mulai dengan rangkuman saya yang pertama, di mana opini dan pemikiran masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia terlahir dengan kondisi yang sama. Nah, namun dilakukanlah klasifikasi atau beberapa subspesialis untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan sangat menimbulkan berbagai opini dan pemikiran di masyarakat, di mana hal ini juga memperbesar gap antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, yang dimana ini juga membuat terjadinya gap antara kesenjangan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat akan sangat berpikir baik bahwa ketika menjadi seseorang spesialis, kita akan mudah untuk mendapatkan segala akses seperti pekerjaan, pendidikan, dan berbagai hal. Namun ini juga akan menimbulkan berbagai opini yang lainnya, di mana ya orang-orang yang biasa bagaimana dengan mereka? Apakah mereka juga mendapatkan hal yang sama atau tidak seperti itu? Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang ini akan membuat gap-gap yang semakin banyak di masyarakat tentunya. Nah, dengan melihat hal ini maka kita melihat juga bagaimana jalan menuju ke spesialis itu yang akan saya bahas dalam poin kedua saya. Nah, pada rangkuman kedua ini, nah seperti yang kita ketahui bahwa jalan menuju spesialis ini sangatlah tidak mudah seperti itu dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Maka mau saya katakan bahwa ketika untuk menuju spesialis perlu privilege tertentu yang mempermudah atau menunjang kita untuk menuju ke arah spesialis itu. Namun bagaimana dengan masyarakat lainnya atau kalangan bawah yang tidak memiliki privilege atau tidak memiliki kemampuan untuk mengakses menuju ke karir spesialis ini? Apakah mereka akan hilang atau seperti apa? Akan saya jawab pada rangkuman saya yang berikut. Nah, mau saya jelaskan di poin yang ketiga saya mengenai dampak ini terhadap ekonomi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa negara maju itu untuk menuju negara maju seperti yang tadi partner saya katakan perlu adanya kesetaraan antara pendapatan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tapi ketika adanya berbagai opini atau pemikiran dari masyarakat yang membuat klasifikasi antara spesialis dengan tanpa spesialis atau kaum elit dengan kaum bawahan, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi atau semakin banyak gap yang terjadi. Akhirnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat dan ketika negara itu ingin maju akan semakin dipersulit dengan hal demikian. Jadi mau saya katakan bahwa perlu adanya kesetaraan yang dilakukan supaya masyarakat satu dengan masyarakat yang lain bisa mendapatkan hal yang sama seperti demikian. Nah, melanjut dari itu yang saya bahas pada poin keempat ini mengenai kesamaan hak. Mau saya katakan seperti ini. Kita analisa bahwa ada klasifikasi antara kaum elit, menengah, dan bawahan. Mari kita lihat di kaum bawahan. Ketika mereka yang tanpa privilege lalu menginginkan juga untuk melaju ke karir spesialis ini, mereka akan sangat kesulitan. Saya contohkan dalam sebuah keluarga, semisalnya seorang ayah memiliki 2 orang anak, dan ketika ayah ini ingin salah satu dari anaknya jalan atau menuju ke karir spesialis ini, dengan demikian berarti anak yang lain juga tidak akan mendapatkan hal yang sama seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan gap antara anak yang satu dengan anak yang lainnya ketika ayahnya lebih condong untuk membantu anaknya yang ingin menuju ke karir spesialis seperti itu. Nah, ketika sudah tidak ada kesamaan hak yang didapatkan, maka ini akan semakin menimbulkan gap yang besar antara kesenjangan satu dengan yang lainnya, dan ini akan sangat menimbulkan banyak masalah seperti masalah sosial, masalah ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, dari hal-hal ini timbullah pertanyaan, apakah orang-orang dengan tanpa privilege ini perlu untuk kita hilangkan? Saya mau katakan bahwa tentu saja tidak. Kenapa? Karena harus ada solusi yang harus kita keluarkan untuk menangani hal-hal ini. Nah, dengan cara seperti apa? Yaitu kita menyediakan lapangan yang sama dengan tanpa justifikasi atau klasifikasi spesialis seperti itu. Jadi semua orang memiliki hak yang sama dan sesuatu yang bisa didapatkan yang sama seperti itu. Contohnya pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Tidak lagi dilakukan justifikasi spesialis di satu sub bidang tertentu yang membuat orang lain sulit untuk mendapatkan sesuatu, tapi dilakukan dengan menyamaratakan atau menyamakan
yang satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian semua orang bisa mendapatkan hal yang sama tanpa perlu membawa atau bersamaan dengan privilege yang dimiliki seperti itu. Nah, yang terakhir mau saya katakan di rangkuman terakhir ini, yang seperti teman saya katakan bahwa ada justifikasi antara kaum elit, menengah, dan bawahan. Nah, kita lihat dari hal ini ketika adanya privilege yang semakin mendukung seseorang untuk menuju ke karir spesialis seperti yang tadi sudah saya jelaskan di rangkuman awal saya, ini akan sangat mempersulit kaum menengah dan bawah, di mana mereka yang menengah dan bawah yang tanpa privilege atau tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menuju ke karir spesialis akan sangat sulit untuk mendapat akses ke jenjang spesialis seperti itu. Contohnya seperti pendidikan. Kita lihat bahwa banyak sekali ranah yang mempersiapkan berbagai hal untuk menuju ke spesialis. Namun ketika seseorang tanpa privilege atau mereka yang berasal dari kaum menengah dan bawah tanpa privilege akan sangat sulit untuk mengakses hal demikian. Dan ketika kaum elit yang di atas yang memiliki privilege, mereka akan sangat mudah untuk masuk ke jenjang yang mereka inginkan atau ke karir yang spesialis itu. Jadi mau saya katakan bahwa ketika ini terjadi, gap akan sangat besar dan kesenjangan sosial terjadi, di mana yang elit akan semakin tinggi atau semakin naik dan mereka yang menengah serta bawah akan semakin di bawah seperti itu. Demikian rangkuman yang mau saya sampaikan. Saya sangat setuju dan bangga dengan mosi ini. Terima kasih.